Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Gusti Madi Darmaweda. Pada video 7 ini saya akan menyampaikan tutorial untuk upload materi Digilib, baik dokumen maupun video. Jika kita telah memiliki materi digital, baik berupa dokumen seperti PDF file, PPT file, doc file, atau berupa audio atau video, bisa kita manfaatkan untuk mendukung perkuliahan mahasiswa. Antara lain, bisa untuk tugas mandiri, untuk memperkaya materi kuliah. Caranya, materi tersebut kita simpan atau upload pada perpustakaan digital, yaitu melalui menu Digilib e-learning. Jadi melalui menu Digilib e-learning. Untuk itu akan saya mulai dari tampilan setelah login. Jadi kita lihat sekarang menu digital e-learning. Klik menu digital e-learning, dia memiliki dua submenu, digital library dan video library. Untuk kali ini saya akan upload materi berupa dokumen. Maka dari itu saya pilih atau kita pilih digital library. Muncul dua kotak dialog dengan masing-masing judulnya buat konten Digilib dan konten Digilib. Konten Digilib ini menampilkan materi digital yang sudah ada, yang sudah pernah di-upload sebelumnya. Sekarang kita akan upload konten Digilib yang baru. Pertama, kita tentukan tanggal. Kita tentukan tanggal ini untuk atau kapan kita inginkan tayang, atau kapan konten ini kita jadwalkan untuk tayang di aplikasi e-learning ini. Saya akan jadwalkan mulai tayang bulan Juli tanggal 13. Kemudian nama kontennya. Nama kontennya adalah mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kita ketik nama kontennya, mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, konten digital ini ada kaitan dengan mata kuliah, atau apakah ada kaitannya dengan mata kuliah yang beredar. Sekarang, materi digital ini kaitannya adalah dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen. Jadi saya pilih dasar-dasar manajemen. Kemudian akses konten. Akses konten ini adalah untuk menentukan siapa saja yang akan atau yang boleh mengakses atau mendownload dokumen digital ini. Jadi ada dua pilihan, umum dan terbatas. Kalau kita pilih umum, ini artinya siapa saja bisa mengakses konten Digilib ini. Kalau kita pilih terbatas, maka yang bisa mengakses adalah kelas-kelas tertentu saja sesuai dengan yang kita pilih. Nah, kali ini materi digital dengan judul mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi hanya bisa diakses atau diperuntukkan kelas tertentu saja. Maka akses kontennya kita buat atau kita pilih terbatas. Selanjutnya kita simpan. Sekarang dia sudah muncul pada list konten Digilib, yaitu mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang akan tayang mulai tanggal 13 Juli sesuai dengan yang kita input tadi. Ada kaitannya, konten ini ada kaitannya dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen, di mana aksesnya terbatas, artinya tertentu saja. Nah, ini baru sebatas judul atau baru sebatas list atau daftar kontennya saja. Berikutnya adalah memasukkan isi dari nama konten tersebut, yaitu melalui tombol aksi upload. Setelah kita klik tombol aksi upload, muncul dialog box dengan judul konten. Berikutnya ada notifikasi upload file.
Artinya di sini ada 4 macam file yang bisa kita upload sebagai digital library-nya. Lanjut kita pilih nama file. Kita cari tempat filenya. Interface dosen, lalu saya simpan di folder materi. Nama filenya mencari karyawan sesuai kebutuhan organisasi, lalu kita open. Sekarang sudah muncul notifikasi mencari karyawan sesuai kebutuhan organisasi, di mana dokumennya adalah berupa dokumen. Lanjut pilih upload. Setelah kita pilih upload, sudah ditampilkan konten dari file tersebut, yaitu mencari karyawan sesuai kebutuhan organisasi DOC atau dokumen file. Lalu kita pilih close. Sekarang ini nama kontennya, isinya pun sudah kita upload. Langkah berikutnya adalah menentukan daftar kelas. Karena sifatnya terbatas, maka kita tentukan kelas yang mana saja yang bisa mengakses konten digital ini. Kita klik tombol aksi daftar kelas. Sudah muncul daftar kelas yang bisa mengakses materi. Saya pilih ADHA semester 1, lalu klik close. File digital atau materi digital ini secara otomatis akan mulai tayang pada kelas ADHA semester 1 pada tanggal 13 Juli tahun 2020 sampai dengan sesuai dengan keinginan dari dosennya. Selama ini tidak di-delete, tidak dihilangkan dari daftar konten DigiLab, maka selama itu juga file ini bisa diakses oleh mahasiswanya. Selanjutnya, kita akan memasukkan juga konten DigiLab ini berupa video. Jadi di samping berupa dokumen, kita juga bisa memasukkan atau menyimpan digital library ini yang berupa video. Dengan cara pilih atau klik video library. Muncul kontennya seperti tadi, buat konten video library. Artinya kita akan memasukkan, mengupload konten berupa video. Konten digital berupa video. Di bawahnya kotak dengan judul video library, artinya sudah ada beberapa video yang diupload sebelumnya. Saat ini saya akan mengupload video yang akan tayang mulai tanggal 20 Juli atau pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 20 Juli. Setelah itu nama kontennya adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi nama konten videonya adalah rekrutmen dan seleksi. Berikutnya adalah menentukan mata kuliah mana yang terkait dengan video yang kita upload ini. Kembali saya pilih dasar-dasar manajemen. Selanjutnya kita kembali tentukan akses kontennya siapa saja, karena akan diperuntukkan untuk kelas ADHA semester 1 saja, berarti akses kontennya adalah terbatas. Lalu kita klik simpan. Sekarang dia sudah masuk ke list video library, daftar video library-nya, yaitu rekrutmen dan seleksi. Langkah berikutnya adalah mengupload video. Jadi dengan klik tombol aksi upload. Muncul satu dialog box dengan judul konten, upload video. Jadi video yang diupload di sini adalah yang MP4, berupa MP4. Lanjut kita pilih filenya atau file video yang akan kita upload. Kembali saya pilih G, disimpan di G di e-learning. Pada sub atau folder simulasi, lanjut folder interface, ada folder materi.
Masuk folder video. Di sini sudah ada 2 video yang saya miliki. Untuk saat ini akan saya upload adalah rekrutmen dan seleksi. Lanjut open. Sekarang sudah muncul nama filenya rekrutmen dan seleksi. Lalu klik upload. Sekarang sedang dibaca filenya untuk disimpan ke server, sehingga bisa diakses kapan saja oleh yang membutuhkan, terutama oleh kelas ADHA semester 1. Selanjutnya tinggal klik close. Nah, sekarang konten dari rekrutmen dan seleksi ini sudah terupload. Berikutnya, kita menentukan akses. Karena terbatas, lalu kita harus menentukan siapa saja yang bisa menonton atau bisa mengakses video rekrutmen dan seleksi ini. Lanjut ke daftar kelas. Kembali muncul daftar kelas yang bisa mengakses materi ini. Kalau saya mengajar mata kuliah dasar manajemen ini lebih dari 1 kelas, maka seluruh kelas yang mendapatkan mata kuliah itu akan kelihatan. Mungkin di 2 kelas yang berbeda, atau mungkin di 3 kelas yang berbeda, tetapi mengajar 1 mata kuliah yang sama, yaitu dasar manajemen, maka ketiga kelas itu akan muncul. Lalu kita pilih video ini akan kita tampilkan atau bisa diakses oleh kelas yang mana saja. Bisa jadi ketiganya, bisa jadi 2, atau cuma 1 saja. Sekarang hanya 1 kelas yang atau saya mengajar di 1 kelas saja. Dasar-dasar manajemen ini ya di ADHA semester 1. Lanjut close. Nah, video ini baru bisa diakses oleh kelas ADHA semester 1 mulai tanggal 20 Juli. Karena saya memang tentukan mulai kapan dia bisa ditonton, mulai kapan dia bisa diakses oleh kelas yang saya pilih. Demikianlah cara untuk menyimpan materi yang berupa digital, baik dokumen, ada berapa macam dokumen, atau dia berupa audio, atau bisa juga berupa video, yaitu menggunakan atau melalui menu Digilib e-learning. Seperti biasa, sebelum kita keluar atau selesai menggunakan aplikasi ini, e-learning ini, selalu ingat melakukan logout. Logout aplikasi, ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih.